Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala isyanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula memberikan taufik kepada kita untuk bisa jumpa pada pertemuan yang kedua, yang mana insya Allah Ta'ala kita akan mulai membahas dari awal, ya. Sebentar, saya connect. Oke. Kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya metodologi, ya, kita belajar adalah saya akan menyampaikan eh, atau meminta pada teman-teman untuk membaca. Kalau teman-teman langsung menerjemahkan juga, nah, maka kemudian saya akan memberikan koreksi, ya, kalau ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah, saya koreksi. Baik. Yang pertama, saya akan minta kepada Bapak Abdul Latif. Assalamualaikum, Pak Abdul Latif. Halo, Assalamualaikum, Pak Abdul Latif. Oke, kalau Pak Abdul Latif tidak ada respon. Halo, Pak. Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Bisa agak dibesarkan suaranya, Pak? Bagaimana Ustaz, sudah besar? Oke, sudah jelas. Oke. Antum tolong baca dari mat tauhidu sampai dengan eh, sampai dengan ini ayat yang terakhir ini. Muncul nggak PDF di layar? Nah, Ustaz, muncul Ustaz. Kata kalau antum baca dulu, ya. Setiap selesai satu garis, antum langsung terjemahkan. Paham insyaallah, ya. Ya, insyaallah Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Mat tauhidu, apa itu tauhid? At-tauhidu lugatan masdar wahada. Adapun tauhid itu secara bahasa itu masdar dari lafaz wahada. Yuwahidu ay ja'alahu wahidan. Jadi tauhid secara bahasa yaitu masdar dari kalimat wahada yuwahidu yang bermakna ja'alahu, dia menjadikan padanya satu, mengesahkan dia saja. Wa syar'an, dan secara syariat, ifradullahi ta'ala birububiyyatihi wa uluhiyatihi wa kamali asma'ihi wa sifatihi. Adapun secara syariat, bahwasanya tauhid itu mengisahkan Allah Ta'ala dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya, dan menyempurnakan nama-nama dan sifatnya. Ma'anwa'ut tauhid, apa alamat-alamat tauhid? At-tauhidu salah satu Yang lebih anwa'in. tepat, yang lebih tepat macam-macam atau jenis-jenis. Oh, nah, Ustaz. Ma'anwa'ut tauhidi,
Apa jenis-jenis tauhid? At-tauhidu salah satu anwa'in. Adapun tauhid itu mempunyai tiga jenis. Al-awwal tauhidur rububiyah wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wal tadbiri. Adapun tauhid rububiyah yaitu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaannya dan kerajaannya, wa tadbiri, dan apa tadbir, Ustaz? Pengaturannya. Pengaturannya. Ad-dalilu qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in wa qauluhu alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun dalil firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah adalah pencipta pada tiap-tiap sesuatu. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang mana Dia Rabb semesta alam. As-sani tauhidul uluhiyah wa huwa ifradullah taala bi jami'i anwa'il ibadah. Yang kedua, adapun tauhid uluhiyah yaitu mengisahkan Allah dengan seluruh jenis-jenis ibadah. Ad-dalilu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. As-salis tauhidul asma wa sifati, yaitu tauhid asma dan sifat-sifatnya, wa huwa ifradullah ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsilin. Adapun tauhid asma wa sifat yaitu mengisahkan Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang Dia namakan terhadap dirinya dan Dia sifati terhadap dirinya di dalam kitabnya, atau yang Dia sifati terhadap lisan Rasul, ya. Nah, Ustaz. Ya, agak didekatkan ya mikrofon. Ya. Adapun tauhid asma wa sifat yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang Dia namakan dirinya dan Dia sifati dirinya di dalam kitabnya atau di dalam lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif. Tahrif itu apa, Ustaz? Nanti ada pembahasannya. Dibaca tahrif aja dulu. Min ghairi tahrif, tanpa mentahrif, wala ta'tilin, tanpa mentaktil, wa min ghairi takwifin, dan tanpa mentakyif, wala tamsilin, dan tanpa mentamsil. Nama Lanjut ayatnya. Ayatnya dalilnya. Ad-dalilu qauluhu ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i wa fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah lah nama-nama yang baik. Fad'u, maka berdoalah kamu dengannya. Wadaru, dan apa itu harus, dan selisih orang. Wadaru, dan berikanlah peringatan, Ustaz, ya. Ya, boleh. Wadaru, dan berikanlah peringatan kepada orang-orang yulhiduna, yang menentang terhadap nama-nama Allah, dan sayujazawna, dan mereka akan dibalas terhadap sesuatu yang mereka lakukan. Hal asma'ullah, atau boleh juga waizaru itu tinggalkanlah, berpalinglah, boleh juga berpalinglah dari orang-orang yang mengingkari ya di dalam nama-nama Allah. wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan menjauhlah dari orang-orang yang menyimpang terhadap nama-namanya. Sayujazawna ma kanu ya'malun,
dan kelak akan dibalas, dan kelak mereka akan dibalas terhadap sesuatu yang mereka lakukan, kerjakan. Mumtaz. Barakallahu fikum, jazakallah khairan ya. Berikutnya Bapak Agus Nanasupenya ya. Ya, Ustaz. Bapak baca dari hal asmaullahi mahdudatun sampai dengan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata la yusyriku billahi syai'an dan seterusnya. Maafun Pak Agus ya. Ya, Baik. Saya mau kasih komentar ini sama tadi Pak Abdul Latif ya. Pak Abdul Latif, kemarin yang sudah berapa lama Pak belajar bahasa Arab? Halo Pak Abdul Latif. Halo Pak Abdul Latif. Nah, Ustaz, Ah, Pak Abdul Latif sudah berapa lama kemarin belajar bahasa Arab? Lupa saya. saya baru-baru Ustaz belajar di online. Eh, di online maksudnya YouTube gitu ya? Ana beli kitabnya Jurumiyah, terus belajar di YouTube, Ustaz. Masya Allah. Ya, Anda melihat antum bagus sekali ya bahasa Arabnya, pengucapannya bagus ya. Nah, kemudian cara antum menerjemahkan juga bagus sekali ya, Masya Allah. Nah, ini modal yang bagus sekali Pak Abdul Latif ya. Itu sangat Anda apresiasi begitu. Semangat, Barakallahu fikum. semangat, Ustaz. Mungkin semua terlalu semangat belajar, Ustaz. Jadi, ya mungkin Iya, Masya Allah. Bagus, antum mulai. bagus ini ya. Anda lihat antum bagus, cara antum membaca bagus, cara antum mentarjim juga bagus ya. Eh, harus banyak-banyak lagi ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan banyak belajar, Ustaz. Ya. Allahumma amin. Baik. Soalnya di Jazakallah khairan. sini jarang pesantren, Ustaz. Jadi karena kampung, jadi ya kita harus belajar lewat HP aja, Ustaz. Ya, bagus, 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 bagus. Nah, Barakallahu Ustaz. fikum. Baik, berikutnya Pak Agus, silakan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al asma'ullahi mahdudatun ala tis'atin wa tis'ina isman. Mad dalilu ala ma taqulu. Apakah nama-nama Allah dibatasi atas 99 nama? Apa dalil atas apa yang kamu katakan? Inna asma Allahi kathiratun la ya'lamu adadaha illallahu azza wa jalla. Wadalilu ala dhalika qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nama-nama Allah adalah banyak. Tidak mengetahui jumlahnya, illallah kecuali Allah azza wa jalla. Dan dalil atas yang demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fi qada adlun fiyya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku abduka hambamu, ibnu abdika anak hambamu, ibnu amatika anak amatika belum tahu amatika. Anak
anak dari hamba, Anak hamba dari saya perempuan, anak dari hamba hamba sahaya perempuanmu. oh, anak dari sahaya perempuanmu. Ya, Nasihati, nasihati biadika, nasihati dengan tanganmu. Nasihatinya belum tahu. Nasihat yang menasihati dengan tanganmu. Madin yang telah lalu, via padaku hukmuka, hukummu. Adlun, maha adil, via padaku kodo uka, ketentuanmu. As'aluka, aku mohon kepadamu bikulli ismin, dengan setiap nama huwa laka, dia nama tersebut milikmu. Sammai tabihi, engkau menamai dengannya nafsaka dirimu. Au anzal tahu, atau engkau menurunkannya fi kitabika pada kitabmu. Au alam tahu, atau engkau mengajarkannya ahadan kepada seseorang min khalqika dari makhlukmu. Awis taksar tabihi, atau memberikan bekas bihi dengannya fi ilmil ghaibi, pada ilmu goib indaka di sisimu. Ma jadi fadho uh, sesuai. Karena koneksi sedikit ya. mana? Jadi kan nasihati biadik ya, itu bisa kita terjemahkan dengan ubun-ubunku di dalam genggamanmu. Itu boleh. Ubun-ubun ya. Oh, Ya, ubun-ubun ya. Ubun-ubun di dalam genggamanmu. ya. Ubun-ubun di dalam genggaman. Terus maudin fi hukmuk, ya itu boleh kita terjemahkan eh, diriku ini di dalam di bawah hukum-hukummu. Maksudnya hukum Allah itu berlaku atas diriku gitu loh. Hukum Allah berlaku atas diriku. Ya, kemudian adlun fi qada'uk, dan keadilan ada dalam setiap keputusanmu. Wow. Adun keadilan ada dalam keputusanmu. Ya, nah, as'aluka bikulli ismin huwalak, dan aku memohon atau aku berdoa dengan semua Dengan semua semua. nama yang menjadi punyaanmu, ya. Samai tabihi nafsak, yang engkau menamai dirimu sendiri, ya, au anzaltahu fi kitab, atau yang engkau firmankan ke dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, yakni para rasul, Jangan kalau ya, au sta'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, ya, atau yang engkau rahasiakan. Ya, rahasiakan, ista, istighfar. istakserta ini yang engkau rahasiakan, yang engkau sembunyikan, yang engkau simpan. Nah, itu ada dalil, ada tentang hadis ya. Hmm. Ini tambahan faedah ya. Hmm. Hadis tentang syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Eh, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu apa? Salah satu syafaat Rasulullah yaitu dengan doa Rasulullah dipercepatnya hisab di hari kiamat. Ya, itu Rasulullah mengawalnya dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala, bertawasul dengan nama-nama Allah. Pembahasan asma wa sifat ini nanti arahnya kepada tawasul, ya, arahnya kepada tawasul, gitu. Baik, lanjutkan Pak Agus. Ma fadhu ila Ya. tauhidi. Ma fadailut tauhidi. Apa keutamaan tauhid? Fadailut tauhidi, keutamaan tauhid katsiratun, banyak. Minha, di antaranya al awal, yaghfirullahu bitauhidi dzunuba wa yukaffiru bihi as-sayyiati. Allah mengampuni dengan tauhid dosa-dosa, dan Allah menghapus dengannya as-sayyiat, kejelekan-kejelekan.
Qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bihi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, sekiranya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau menemuiku tidak menyekutukan denganku sesuatu pun, tentu aku datang kepadamu dengan sepenuh itu juga ampunan. Yang kedua, Asani, yudkhilullahu bil jannati. Allah akan memasukkan dengan Bihir kau. ketinggalan. Yudkhilullahu bihil jannata. Allah akan memasukkannya dengan tauhid itu ke surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu wajabat lahul jannatu. Barang siapa yang keadaan akhir kalamnya, perkataannya la ilaha illallah, wajabat wajib baginya surga. Asalis at-tauhidu yamna'u dukhulan nar. Tauhid mencegah masuk neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibrilu alaihi salam, berkata kepadaku Jibril alaihissalam, abshir wa bashir ummataka annahu man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dakhalal jannata wa qad harramallahu alaihi nara. Beri kabar gembiralah dan abshir, beri kabar gembira dan gembiralah umat kamu, sesungguhnya barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah saja, wahdahu la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan sungguh Allah mengharamkan atasnya an-naro, api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati la yusyriku billahi, tidak menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu, faqad harramallahu alaihi nar, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya api neraka. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Pak Agus sangat bagus sekali ya, sangat rapi sekali, membacanya bagus ya. Cara untuk mentarjem juga bagus sekali ya. Tadi itu ada mungkin sedikit saya koreksi ya. Absyir wa basyir. Nah, itu sebetulnya yang apa yang sudah Bapak terjemahkan itu betul sekali, tapi kurang mantap aja. Mungkin lebih enak kalau kita terjemahkan seperti ini. Absyir, berilah kabar gembira. Wa basyir ummatak. Dan berilah berita gembira kepada umatmu. Jadi seolah ada penggalan setelah absyir. Maafkan ini Pak Agus ya. Walaupun tidak ada koma misalnya, tapi kita melatih sense kita dalam menerjemahkan. Baik. Ya, ya. Nah, ini Absir tadi apa, Ustaz? Absyir itu sebenarnya secara terjemahan katanya berilah kabar gembira, aja tanpa perintah. Jadi seolah-olahnya, misalnya saya bilang sama Pak Agus beri kabar gembira. Terus saya tambahin lagi penekanannya, berikan kabar gembira untuk teman-teman. Nah, gitu. Penegasan gitu ya. Memang penegasan taukid ya. Di antara jenis taukid itu memang ada pengulangan kata. Ya, di judulnya itu ada insya Allah. Ya, ini penekanan. Gitu. Kemudian saya ingin membahas sedikit ya sebelum masuk ke
kita beralih ke pembahasan baru ya. Nanti kan ada pertanyaan dari Pak Abdul Latif ya. Apa sih perbedaan antara tahrif, kemudian Taktil, takwil, kemudian apa tadi tamsil sama takib, misalnya. takyif. Hmm. Takyif mana? Coba saya naik ke atas dulu ya. Saya naik ke atas dulu. Kalau nggak salah tuh di asma wa sifat tadi. Di atas, di atas, di atas. Ini. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsil. Ada tahu nggak bedanya per hal ini apa? Belum Coba. tahu. Belum tahu. Boleh tahu ya. Belum. Tapi familiar nggak sama istilah-istilah ini? Asing kalau saya mah belum dengar. Oke, nah, jadi kalau ini salah satu prinsip kita dalam memahami sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah gitu ya. Tahrif, ya, tahrif itu menyelewengkan dari Menyelewengkan. makna aslinya atau dari makna hakikinya. Tahrif. Apa? Tadi tahrif apa? Menyelewengkan dari makna aslinya. Itu tahrif. Kalau taktil itu mengingkari. Taktil Karena maknanya mengingkari. adalah makna hakikinya adalah tapi ada orang yang mentaktil. Dia ingkari enggak, bukan maknanya, tapi maknanya enggak itu. Nah, dia mengingkari. Itu taktil. Oke. Jadi apa taktil? Mengingkari. Baik. Ya, kalau takyif yaitu apa? Seperti orang yang apa namanya mengucapkan kaifa, ya, bertanya dia, membagaimanakan, ya, Mempertanyakan maksudnya saya. iya, mempertanyakan. Tapi mempertanyakannya ini nanti kita bahas ya, apa sih maksudnya? Kamu nggak boleh nanya gitu kan? Nah, nanti kita bahas maksudnya. Apa takyif tadi? Itu mempertanyakan. Tamsil itu memisalkan, menyerupakan, Oh. mengkhayalkan. Itu tamsil. Coba Anda bisa bantu mengulangi nggak apa perbedaan tahrif, taktil, takyif, dan tamsil? Ada Tahrif, berani? tahrif itu menyelewengkan dari makna aslinya. Terus? Taktil itu mengingkari. Takyif itu Terus? mempertanyakan dan tamsil itu menyerupakan. Masya Allah, mumtaz Pak Yusuf ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita bahas nih. Ya. Tahrif itu menyelewengkan, ya, menyelewengkan. Jadi makna yang aslinya. Contohnya apa? Ada bisa bantu saya nggak? Coba, ada bisa bantu nggak? Apa contoh menyelewengkan sifat Allah dari makna A ke makna lain? Mungkin ini ya, yadullah, tangan Allah jadi kekuasaan Allah, suka ada gitu ya, kalau saya pernah dengar. Betul, boleh. Itu termasuk dengan tahrif ya, diselewengkan. Ya, aliyat ya, banyak hadis sekali ya, yang bahkan dikatakan hadis, banyak ayat malah yang Allah menjelaskan aliyat ya, tangan Allah. Ya, betul ya, tahrif ya, tahrif. Ya, termasuk juga istawa. Ya, orang-orang ya ahlul bidah itu mentahrif istawa menjadi istaula, diselewengkan. Ya, dari istawa menjadi istaula. Paham ini? Belum tahu maksudnya apa? Istawa itu bersemayam. Hmm. Istaula itu menguasai. Oh. Nah, diselewengkan. Nah, kalau taktil ini lebih ekstrim ya. Kalau tahrif ini salah, tapi dia
mungkin kalau kita boleh misalkan ya, dia tidak membatalkan sifat itu, tapi dia mencari solusi lain versi dia. Ya kayaknya dia orang-orang ini beralasan, contohnya aliyat ya, tangan Allah misalnya, yadullah. Mereka beralasan kalau mereka menetapkan aliyat sesuai makna hakikinya, mereka takut terjatuh kepada dosa. Karena nggak mungkin Allah punya tangan, versi mereka ya. Maka mereka tahrif. Mereka tidak tolak sifat ini, mereka tidak tolak nama ini, tapi mereka tafsirkan, takwilkan maknanya. Nah, kalau takwil, betul-betul ditolak semuanya. Paham ini? Ya, Apa contohnya Pak contohnya? Ustaz ya, Tahu nggak? belum kebayang contohnya. Agak bisa bantu nggak? Contohnya apa? Ah? Nah, sebagian Asy'ariyah, mungkin Asy'ariyah zaman dulu kali ya. Kalau Asy'ariyah sekarang sudah kurang ori lah Asy'ariyahnya. Menolak sifat Allah Maha Mendengar. Ya, dengan alasan nggak mungkin ya Allah mendengar, itu manusia banget soalnya versi mereka ya. Nah, mereka takwil, ditolak sama mereka, ditolak ya. Kemudian yang paling gampang dijumpai sifat apa yang paling banyak ditolak oleh ahli bidah? Kalian tahu nggak? Hah? Belum tahu. Sifat Allah Maha berbicara, kalam. Ya, mereka menganggap Allah bisa berbicara. Alasannya apa yang ditolak sama mereka? Apa alasannya? Mereka menolak Allah bisa berbicara dengan makhluk. Ada yang tahu nggak apa alasannya kok mereka nggak mau menerima? Karena mutus Jibril mungkin. Lebih tepatnya adalah mereka khawatir ya menyamakan Allah seperti manusia. Waliyadzubillah. Oh. Itu kita bahas ya. Sebenarnya letak salahnya di mana gitu? Kok mereka sampai segitunya gitu ya? Sudah kita bahas. Nah, itu takwil ya. Kalau tahrif itu oke, dia dia terima aliyat, oke, boleh aliyat, oke, saya terima, tapi maknanya saya harus takwil dulu nih. Saya nggak mau aliyat itu tangan, bahaya. Kalau saya meyakini tangan, apa bedanya sama makhluk? Nah, itu versi mereka. Kita akan bahas nanti bantahannya, insya Allah habis ini. Kalau takwil itu mereka betul-betul menolak. Nggak ada yang namanya sifat kalam. Allah nggak bicara sama makhluknya, nggak boleh. Nah, itu ya. Nah, kalau Syiah lebih parah lagi, lebih parah kalau Syiah, nggak karu-karuan ya, takfir ya. Nah, kalau taklif itu membagaimanakan. Jadi dia ini ya menuntut penjelasan teknisnya gimana. Contoh gini, contoh gini. Eh, contohnya adalah, Anda bisa kasih contoh nggak? Contoh taklif itu gimana? Anda bisa bantu? Belum bisa jawab? Belum, Hmm? belum, belum tahu, belum paham. Sifat nuzul. Hadis sahih ya tentang Allah turun ke langit dunia, pernah tahu? Oh iya iya iya, yang sepertiga malam itu Ustaz ya. Ada tokoh-tokoh eh, tokoh-tokoh nasional gitu ya, yang buat video di YouTube, kemudian dia bilang ini, loh, kalau Allah turun di Indonesia, kan di belahan lain itu juga malam. Berarti Iya Allah iya. nggak pernah naik ke langit, begitu, nggak balik-balik ya. Ini kan dia terjatuh pada taklif. Dia Hmm. membagaimanakan teknis Allah Ta'ala turun ke bumi. Oh Iya, Ke iya. langit iya iya dunia, siap. ke langit dunia. Oh, Itu nggak oke. boleh. Hmm. Kalau zaman dulu, zaman Imam Malik, ada lagi tuh. Murid Imam Malik yang mempertanyakan apa? Istawa. Seperti kita mengenal ya, ucapan Imam Malik ya, bertanya tentang bagaimana teknis dan istawa,
teknis dari Allah bersemayam itu bid'ah kata Imam Malik. Wa su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang teknisnya itu bid'ah, nggak boleh. Karena bersemayam ini bersemayam udah selesai, gitu kan? Allah turun ke langit dunia udah selesai. Kita nggak ada hak mempertanyakan bagaimana teknisnya. Teknis ya. Saya punya ini, saya kemarin apa ya, mentadaburi ya, mentadaburi tentang hadis Isra. Isra itu kan dari Al-Haram ya, Al-Haram ke Al-Aqsa. Betul ya? Isra itu dari Al-Haram ke Aqsa. Rasulullah naik apa, teman-teman? Ada yang bisa berjujur nggak? Rasulullah dari Al-Haram ke Al-Aqsa dalam sekejap itu naik apa beliau? Buruk, Ustaz. Buruk. Buruk. Nah, itu kan sekejap ya. Nah, orang kafir Quraisy mereka bagaimana kan? Gimana cara Rasulullah kok ia bisa dari Al-Haram ke Al-Aqsa hanya sekejap aja? Ya, padahal itu kan 1.200 km. Kalau naik onta kira-kira sebulan nggak perjalanan. Nah, mereka mau bagaimanakan ya mukjizat Rasulullah ini ya tanya otak mereka nggak bisa menerima secara logik mereka gitu ya. Akhirnya mereka kufuri ya perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Al-Aqsa ya dalam Isra Mi'raj gitu ya. Nah, hari ini teman-teman, hari ini saya kemarin baca artikel dari situs NASA gitu ya. Mereka berhasil membuat pesawat hypersonic X-15 namanya, itu kecepatannya 6,7 Mach. Itu kalau kita simulasikan ya dari Al-Haram ke Al-Aqsa, tahu nggak berapa menit, teman-teman? Setengah menit. Enggak sih, 10 menit sih. Nah, 10 menit. Maksudnya gini, hari ini itu udah make sense gitu loh. Udah bukan hal yang aneh bisa dari Al-Haram ke Al-Aqsa 10 menit gitu. Ada teknologinya sekarang. Nah, jadi ketika banyak hal itu yang otak kita nggak bisa memahaminya, maka jangan salahkan dalilnya gitu loh. Jangan salahkan dalilnya, emang belum nyampe aja pengetahuan gitu loh. Betul, betul, Ustaz. Ya, dulu mereka nggak mungkin kan, mana mungkin dari Al-Haram ke Al-Aqsa itu kan menit misalnya gitu kan. Hal ini mungkin banget, terbukti malah. Dan NASA masih terus mencoba menambah kecepatannya gitu kan. Nah, ini banyak hal sekali. Termasuk juga ya masalah sayap lalat. Ya, orang dulu kan mengkufuri hal itu ya. Masa iya kalau kita punya minuman ya, lalu ada lalat nyemplung, terus kita harus cemplungkan lagi karena setengah sayapnya adalah penawar. Orang mengkufuri hal itu gak masuk akal. Nah, kalau orang Muslim kayak Abu Bakar, ya, kalau dalil yang langsung dari Rasulullah, belum imani, walaupun nggak masuk akal. Hanya akal siapa yang bisa dipakai, ya kan? Kalau sudah dalil, nah, gitu. Hanya tambah faedah aja gitu ya. Nah, kalau tamsil itu menyerupakan, ya menyerupakan. Nah, ini saya mau bahas nih. Apa contohnya tamsil? Ada yang tahu nggak? Apa contoh tamsil? Belum tahu. Coba Pak Agus nih, Belum tahu, Ustaz. belum tahu ya. Nah, sebenarnya tamsil ini teman-teman, ya secara tidak sadar orang-orang ahlu bidah yang mereka takut yang mengimani aliyat misalnya atau Allah Maha mendengar atau Allah bersemayam, mereka kan takut menyerupai Allah sama makhluk kan, hanya itu alasannya kan ya. Iya. Ya. Akan tetapi sesungguhnya mereka telah terjatuh pada hal itu.
Apa cara berpikirnya, teman-teman? Apa alasannya kok gitu? Mereka ini ahlu bidah, mereka kan khawatir nih. Mereka nggak mau mengimani aliyat, nggak mau mengimani Allah Maha Mendengar, Allah bersemayam, nggak mau. Mereka khawatir ya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Mereka khawatir ini. Karena kekhawatiran mereka inilah mereka menolak. Mereka melakukan tahrif, mereka melakukan ta'til ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi mereka sudah terjatuh pada tamsil. Kok bisa? Ada bisa bantu jawab nggak? Ada bisa bantu nggak? Paham nggak pertanyaannya? Coba Pak Agus nih. Gimana, Ustaz? Pak Agus Belum paham nggak belum paham. pertanyaannya? Belum. Coba. Belum paham. Oke. Yang sudah paham siapa pertanyaannya? Gak usah jawaban dulu. Yang paham pertanyaan dulu. Pak Yusuf, halo Pak Yusuf. Halo, gimana, Ustaz? Gimana, Ustaz? Ya, saya ulangi ya. Ahli bidah, mereka mau nggak mengimani sifat istawa? Enggak mau, Ustaz. Nggak mau. Mereka mau nggak mengimani aliyat? Tangan Allah, yadullah. Enggak mau. Nggak mau. Apa alasan mereka nggak mau mengimani? Alasannya karena tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluknya, Ustaz. Nah, itu kan tamsil yang namanya ya. Iya, Ustaz. Mereka nggak mau terjatuh pada tamsil, betul ya? Iya. Nah, lalu saya katakan, sebetulnya mereka sudah terjatuh pada tamsil. Kok bisa gitu? Bisa bantu jelaskan nggak, Pak Yusuf? Eh, Kok bisa mereka sudah terjatuh pada tamsil? Padahal eh, mereka mati-matian menjauhi dari tamsil. Tapi pada hakikatnya mereka sudah terjatuh dalam hubungan tamsil. Nah, coba jelaskan, Pak Yusuf. Sekarang Ana coba Gimana? Ana. Coba Pak Agus sih, Ya, coba. ya. Jadi mereka tidak mau mengimani istawa itu karena mereka memahami yang namanya bersemayam itu sebagaimana bersemayamnya makhluk gitu. Jadi sudah Hmm, mempersepsi itu. Kemudian ketika tidak memperangani iman kepada yadullah, tangan Allah, mereka mempersepsinya bahwa tangannya itu adalah tangan makhluk, tangan manusia. Padahal Masya Allah, harusnya muntas. berimannya ya beriman aja gitu, nggak perlu dibayangkan Masya kepada Allah, sebagai makhluk muntas, gitu mungkin muntas. saja. Ya. Betul, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, Itu iya, bagus Ustaz. bagus nih Iya, ya. Ustaz. Jadi mereka ini sebenarnya, mereka sudah di otak, mereka sudah memisahkan sebenarnya. Yadullah yang ada di otak mereka apa? Ya tangan Ah, manusia. hmm, Allah maha melihat, Allah maha mendengar misalnya. Mereka sudah memisahkan Allah mendengar itu ya kayak manusia. Nah, maka kata para ulama, sebenarnya mereka berusaha lari dari mulut harimau, tapi sebenarnya Masuk mereka ke ada di dalam kandang harimau sebenarnya. hmm, Gitu. Kayak sebenarnya kita ya apa namanya bagi Allah pemisahan yang lebih tinggi ya. Kalau kita ambil contoh nih misalnya manusia aja lah ya, kita ambil contoh paling rendah lah yang paling dekat sama kita. Manusia punya daun telinga ya, hmm, punya. punya hmm, hmm, daun telinga. Pintu punya daun pintu, sama-sama daun gitu. Tapi hmm. namanya sama, Eh, maknanya beda Berbeda, ya. Itu iya, lain, iya, Beda. iya, itu iya, iya. lain, Ibu itu jari lain ya. beda ya, ibu jari. Ya Ibu Jani. Itu lain misalnya. eh, Manusia itu bisa mendengar. Manusia bisa mendengar. Manusia bisa mendengar. Eh, Kucing misalnya, bisa mendengar nggak? Bisa. Tapi kemampuan frekuensinya berbeda nggak? Kemampuannya berbeda nggak, teman-teman? Kucing sama manusia mendengar. Beda, Ustaz. Beda. Apalagi Allah Ta'ala yang lebih sempurna lagi kan? Betul, betul, Wallahi betul, mahluk betul, a'la. betul, Bagi Ustaz. Allah terbesar lebih tinggi. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa mereka khawatir menyerupai Allah sama makhluk. Yang aneh ini, sebagian Asy'ariyah ya atau Mu'tazilah, mereka menolak Allah Maha mendengar. Ya, mereka menolak Allah Maha mendengar.
Tapi anehnya mereka mengakui Allah Maha melihat. Ya, harusnya kalau mereka bisa beriman Allah Maha melihat, harusnya mereka juga beriman Allah Maha mendengar. Ya kan? Kalau mereka khawatir menyamakan Allah dengan makhluk karena sifat mendengar, bukankah manusia juga melihat? Bukankah makhluk juga melihat? Karena beda. Beda. Kemampuan melihatnya makhluk dengan kemampuan melihatnya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, termasuk juga masalah Allah berbicara dengan para nabi misalnya secara langsung, ya. Mereka mengingkari. Makanya ayat tentang wa kana wallahu Musa takliman itu dirubah apa sama mereka? Kalian tahu nggak? Ayat wa kana wallahu Musa takliman, dan Allah Subhanahu wa taala ya berbicara kepada Musa. Sama orang Mu'tazilah diubah apa ayatnya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Mereka kan menolak Allah bisa berbicara. Mereka ubah ayatnya. Ada yang tahu diubah jadi apa ayatnya? Belum tahu. Tapi pertanyaannya paham nggak, Pak Agus? Ya, paham saya. Paham. Cuman belum tahu Apa? Coba diubah jadi ulangi apa gitu. pertanyaannya. Nah, nah. Jadi kalau menurut takliman, mereka tidak mau mengartikan sebagai Allah berbicara kepada Musa gitu ya. Ya. Akhirnya mereka ubah Pak Agus dan teman-teman ya. Mereka Nah, ubah menjadi mengubah lafzul jalal Allah yang aslinya sebagai apa namanya fa'il kan dhammah ya, diubah menjadi fathah mansub. Kalau diubah jadi mansub, apa hasil terjemahannya kira-kira Pak Agus ya atau Pak Yusuf atau yang lainnya? kalau mau taklim. Kan wa kalamallaha Musa takliman. Apa ya hasil terjemahnya kira-kira ya? Hanya tahu? Kan yang awalnya, yang aslinya adalah wa kalamallahu Musa takliman. Nah, sama orang Mu'tazilah dirubah menjadi wa kalamallaha Musa takliman. Apa ini bedanya nih? Cuma beda satu harokat. Oh, jadi Bisa Musa yang berbicara juga. kepada Allah berarti ya. Berarti Allah berbicara enggak? Enggak mendengar berarti. Jadi Enggak. makulnya. Jadi seolah-olah Musa itu doa sama Allah Ta'ala. Ya kayak kita aja doa biasa gitu. Enggak. Inilah Hmm, berubah satu harokat. Ya kata para ulama. Mengubah satu harokat aja nih dalam Al-Quran ya. Itu Berpengaruh bisa besar. menyebabkan seseorang kufur. Makanya ada sebuah kaidah kita harus beriman kepada Al-Quran sampai masalah barisnya, sampai masalah harokatnya. Beda harokat, beda makna, ya kan? hmm. Mu'tazilah mereka nggak mau beriman Allah maha berbicara, diubah nama mereka. Gitu ya. Itu sedikit faedah ya masalah asma wa sifat. Nah, sebetulnya masih banyak ya faedah-faedahnya gitu ya. Saya punya pertanyaan nih. Uh, di zaman para sahabat pasti gak ada pembahasan masalah asma wa sifat ya, sampai Ibnu Taimiyah buat kitab berjilid-jilid ya membahas akidah asma wa sifat ya. Pertanyaan saya nih ya, kenapa ya dulu para sahabat gak ada tuh membahas eh, bab ini sampai begitu mendetail banget? Kenapa ya kira-kira ya? Ada bisa bantu jawab nggak? Udah paham Ustaz kali. Gimana, Seth? Pertanyaannya, orang-orang zaman sekarang, ya zaman para salaf gitu ya, mereka ya membahas, menulis tentang bab asma wa sifat ini begitu mendetail, bahkan bagi orang awam agak jelimet. Pertanyaannya adalah, kenapa para sahabat tidak juga ya kita temui mereka mempelajari bab ini secara jelimet sampai bantahan-bantahannya. Kenapa nggak sampai kayak gitu ya mereka ya? Ayo bisa bantu jawab? Karena para sahabat ini sudah
tahu Ustadz kali. Ya, Dan betul. dia Karena para sahabat tidak ada satupun yang menyelewengkannya. Nah, beda sama zaman khalaf ya, zaman belakangan orang banyak menggunakan filsuf ya, apa namanya, filsuf Yunani untuk memahami ketuhanan. Akhirnya campur aduk lah antara khurafat, antara akidah Yunani dengan akidah Islam. Makanya para sahabat, para ulama salaf ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, yang lainnya, akhirnya terpaksa menulis apa? Kaidah-kaidah nih, kaidah-kaidah untuk memahami akidah ini secara asli. Ya, dia menulis bantahannya banyak banget, bantahan-bantahannya. Karena apa? Karena sudah di zamannya Ibnu Taimiyah itu, ya, itu sedang ngehits ya, lagi viral banget ya, penyimpangan masalah akidah. Ya, karena di masa itu orang-orang mulai memahami Islam atau masalah ketuhanan dengan apa yang namanya filsuf ya. Apa sih namanya? Eh, apa nama pelajarannya filsuf ini? Filsafat. Filsafat. Filsafat ya, filsafat. Sebenarnya filsafat itu teman-teman ya, itu banyak banyak jenis ya. Kalau di sains itu ada juga filsafatnya, tapi beda ya. Filsafat ini kalau dipakai untuk memahami sains bagus, tapi kalau dipakai untuk memahami ketuhanan bakal melenceng dia kemana-mana perginya. Salah, nggak boleh. Betul, Jadi Ustaz. filsafat itu kalau dipakai untuk mempelajari matematik, fisika, kimia itu cocok, ya. Memang ada pelajaran filsafat sains namanya. Tapi kalau dipakai untuk memahami ketuhanan pasti melenceng, ya. Kemana-mana pergi. Ini contohnya, ya, orang-orang akhirnya ya membuat kaidah-kaidah yang susah dipahami orang awam, ya, susah dipahami orang awam, gitu kan? Baik. Padahal bisa kayak Allah Taala turun ke langit dunia, ya kan? Ya udah, Allah turun, ya selesai gitu kan? Nggak usah kita, oh ini gimana? Ini kalau Allah turun di Indonesia, terus yang di apa di Eropa gimana ya? Itu kan karena apa? Dia memasukkan cara berpikir filsuf tadi ke dalam cara memahami dalil. Nah, gitu. Itu sedikit aja ya, faedah aja gitu kan. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut nih? Ini ada waktu sisa 10 menit. Ustaz, mau tanya, Ustaz. Bukan tanya sih, Ustaz. Mau cuman ini. Kan Ya, silakan. anak ini sebagai orang awam ya, Ustaz ya. Jadi kadang-kadang itu Ya, ada terpintas pikiran itu, pikiran apa sih? Eh, oh, Allah itu kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu loh. Maksudnya hmm. apa sih, ada pikiran di dalam pikiran, penghayal, bukan, kalau lagi bengong atau apa, membayangkan Allah itu seperti seperti apa ya, Sat? Seperti seorang, seperti, ya seperti makhluk gitu, Sat. Kadang-kadang gitu, Sat. Ya, Kadang-kadang terlintas ya, seperti itu. Namanya orang awam ya, Sat ya. ya. Jadi Tet. olah-olah Hmm. itu seperti, eh, Hmm. seperti raja atau seperti apa gitu, Sat. Ya namanya ini. Itu gimana itu, Sat? Ya, baik. Pertama itu waswas setan ya, itu waswas setan yang dalam hadis sahih ya. Ya Rasulullah memberikan obatnya. Obatnya kalau ditimpa waswas tersebut, ya kita tahu, ya kita tahu, ya kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itu setan atau jin lagi ngasih was-was, maka kita harus tahu, ya. Kemudian kita ya kata Rasul, ya kita mengucapkan ya saya beriman sama Allah, itu obatnya. Ini itu obatnya. Memang saya seringkali menemui hal-hal seperti ini ya, terkhususnya, nah, saya kan penyuluh juga perukiah gitu ya. Saya banyak menemui hal-hal yang demikian ini ya, orang-orang yang agak parah was-wasnya itu, eh, yang memang punya jin bersarang di tubuhnya.
kita punya pasien itu, ya punya pasien, saking parah was-was jinnya itu, akhirnya dia ngaku sebagai rasul para jin, dia bilang. Baik, Hmm. rasul para jin. Ya awal was-wasnya halus, halus, terus nggak. Was-was itu udah dia lawan. Jadi kalau obat untuk was-was adalah meyakini sebaliknya, gitu kan? Ya, nah dia, ya pasien ini ditimpa was-was halus, halus, dia iakan terus, nggak dia lawan. Sampai akhirnya puncaknya dia punya was-was, dia adalah rasul para jin. Nah, dia ngaku saya asli. Ya, saya kasih tahu rahasia. Saya adalah rasul para jin. Lalu, bayangin, orang yang saya rukiah ngaku sebagai rasul. Nah, itu karena was-was. Jadi memang obatnya adalah kata Rasulullah, kita ta'awuz ya, kita berlindung ya, isti'adzah sama Allah Jalla fi'ula, kemudian kita harus yakin dengan akidah yang benar. Ya, aman tu billah. Tadinya kata Rasulullah, ya, dia kena was-was jin adalah mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah. Nah itu was-was jin ya. Nah, otak kita ya tidak dirancang untuk mempertanyakan uh, Allah Ta'ala secara teknis ya. Nggak dirancang hal itu. Sederhana aja, sederhana aja ya, sederhana aja ya. Otak kita nih sampai hari ini kita udah hidup selama jutaan tahun ya, manusia mungkin ribuan tahun ya, jadi dari Adam ya, ya. Bahkan jin pun juga nggak bisa memahami bagaimana ruh mereka itu. Hanya nggak orang bisa memahami ruh, apa partikelnya, apa inti atom, hanya nggak bisa memahami. Ruh yang ada di dalam kita ini loh. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita memahami zat Allah itu nggak mungkin. Ya, memahami zat kita sendiri, ya belum ada yang bisa memahami. Betul nggak Pak Yusuf? Ada nggak orang yang bisa memahami zat ruh kita sendiri? Jarang, nggak ada deh. Nggak ada yang bisa memahami. Nggak ada. Makanya kita udah hidup selama ribuan tahun nih. Nggak bisa kita memahami ruh itu kayak apa sebenarnya, gitu kan? Nggak bisa memahami. Ya gitu. Jadi maksud saya apa? Maksudnya adalah otak kita memang tidak dirancang untuk hal-hal yang demikian. Hatta ruh kita sendiri kita nggak bisa memahaminya, nggak bisa memahami kita gimana teknisnya, gimana ininya, zat-zatnya segala macamnya gitu kan. Nah, apalagi zat Allah Taala. Makanya kita memahami Allah Taala hanya sebatas dalil yang datang. Dalil yang ada kita nggak bisa meyakini hal tersebut, gitu kan? Karena dalam akidah ya hukum asal sesuatu itu adalah haram ya sampai ada dalil yang datang ya. Kita nggak mungkin mengatakan Allah, nggak mungkin kita berani meyakini Allah Ta'ala bersemayam kecuali memang ada dalilnya, Allah yang menjelaskan. Cuman gimana teknis Allah bersemayam itu bukan urusan kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan otak kita untuk tidak sampai kesan yang berpikir ya kan? Hmm. Jangankan memikirkan gimana teknis Allah bersemayam, memikirkan teknis ruh kita aja kita nggak paham. Yang dekat sama kita nih ruh nih, kita nggak paham. Ya, memikirkan ruh jin, jangan ruh jin ya. Memahami jinnya kita nggak bisa. Memahami secara full gitu ya. Kita hanya memahaminya parsial aja. Nah, apalagi memahami zat Allah kita nggak bisa. Makanya kita mengimani sesuai dalil yang datang. Ya, dalil yang datang. Kira-kira begitu Pak Yusuf ya. Iya. Oke. Yang lain aja. Ini sisa 3 menit ya. Saya kira nggak mungkin kita lanjut membaca ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ustaz, kan kalau fikih kan ada disebut 4 madhab. Kalau akidah ada madhab nggak gitu kan? Kayak tadi ada yang beda-beda gitu. Fikih sebenarnya banyak banget Pak Agus ya. Banyak,
Cuman yang besar itu 4, 5 malah. Yang kelima apa, Pak Agus? Mazhabnya kelima. Apa ya? Tahu nggak? Ayah tahu nggak mazhab kelima? Ulama ahlu sunnah juga. Bukan Syiah, Ayah bukan tahu? ya? Bukan Syiah ya. Nggak Syiah, Syiah nggak masuk hitungan. Masuk Ahlu Tuhan. sunnah. Ayah tahu nggak? Coba. Pak Yusuf, Pak Abdul Latif, coba. Pak ini Slow, Pak Rudian Syah, Pak Habib. Dari Mazhab kecil kelima nih. dari kecil diajarinya 4 terus. Hanya yang Bukan kelima. Mama Dari Gufron kan, Spanyol. Sat? Dari, Bukan hah? Mama Gufron, Sat. Oh, bukan. Itu mah Gizi itu. Enggak, dari Spanyol mazhabnya. Ulama Spanyol. Ayo, ulama Spanyol. Dulu kita negara Islam ini salah satunya Spanyol loh. Gue tahu ya. Gue tahu belum? Negara Islam di zaman salaf itu termasuk Spanyol. Cordoba itu ya, Cordoba. Ya. Nah, ada tuh ulama Spanyol loh. Mazhab Spanyol yang menghalalkan musik. Ayo, ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu ya? Mazhab kelima. Namanya mazhab Zohiri namanya. Apa sih? Mazhab Zohiri. Yang sampai Zohiri. sekarang masih banyak kok. Ya, Zohiri. Imamnya Sampai siapa? sekarang masih imamnya adalah eh, itu yang menghalalkan musik. Ini saya ingat barusan. Apa? Ini tahu nggak Zohiri. ulama Spanyol yang menghalalkan musik? Bentar. Saya barusan terlintas tapi lupa lagi. Bentar. Saya coba. Bentar. Ulama Andalus. Aduh, ya Allah. Siapa ya? Andalusia. Eh, Saya pernah dengar kayaknya dari Ustadz Felix itu. Ustadz Felix pernah ngomongin itu, Sat. ini yang menghalalkan musik. Aduh, ya Allah. Siapa sih namanya? Ibnu Hazm. Ibnu Hazm. Masya Allah. Imam Ibnu Hazm, Masya Allah. Itu Imam Ahlus Sunnah ya. Imam Ahlus Sunnah. Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm. Ya, rahimahullah. Masya Allah, beliau ini orang kaya. Punya kisah beliau ya. Beliau orang kaya raya sini. Mungkin ayah beliau mungkin raja kali ya, atau menteri kali ya, saya nggak tahu. Suatu ketika beliau masih muda gitu ya, beliau eh, ke masjid gitu kan, beliau ke masjid habis zuhur kali mungkin saya kira, lalu beliau ditegur oleh jamaah sholat, ditegur, diceramahi karena beliau tidak sholat sunnah ba'da zuhur. Nah, karena di zaman itu dianggap sunnah yang diutamakan ya. Ya. Akhirnya beliau karena nggak mau disalah-salahin, banyak asar beliau sholat sunnah. Kan harusnya nggak boleh ya. Banyak asar nggak ada sholat sunnah ya. Beliau akhirnya ditegur lagi sama orang yang lain. Kamu ini ngapain gitu? Habis asar sholat sunnah nggak ada. Akhirnya beliau ya belum marah sama diri beliau sendiri. Akhirnya beliau ke ayahnya, wahai ayah, ya habis ini engkau tidak akan menjumpai saya di rumah. Saya akan ya bermajelis ke Syekh Fulan. Nah, akhirnya beliau belajar, karena beliau disalah-salahkan masalah sholat rawatib ya, disalah-salahkan beliau akan beliau belajar sampai akhirnya beliau menjadi ulama. Nah, sampai suatu ketika beliau pernah uh, debat gitu ya, berdebat secara publik ya, berdebat suatu hukum gitu ya, dan beliau menang. Lalu lawan debatnya itu berhujah, ya, wahai imam, ya, maklumlah, maklumlah kepada saya ini belajar dari lampu keliling, lampu apa namanya, lampu ini, lampu semprong istilahnya, lampu keliling atau lampu pos ronda gitu loh, ya. Maksudnya apa? Orang ini, ulama ini meminta uzur. Dia kalah berdebat karena dia miskin gitu. Dia miskin, saking miskinnya kalau dia mau belajar,
dia harus numpang sama orang security lah istilahnya. Nah, apa jawaban Imam Ibnu Hazm rahimahullah? Kata beliau gini, ya nggak apa-apa. Tapi wahai maafkan saya, wahai Fulan, maafkan saya juga. Saya mohon kasih uzur, ya, karena saya belajar di bawah lentera emas, kata Imam Ibnu Hazm. Maafkan saya, karena saya dulu belajar di bawah lentera emas. Anda paham nggak maksud dari Imam Ibnu Hazm apa? Anda bisa mencerna nggak ucapan beliau? Coba Pak Agus mau coba jawab nggak? Nggak paham, Imam nggak Ibnu paham. Hazm, ah, Nggak paham. nggak paham. Tapi pertanyaannya paham. Iya, iya, iya. Pak Yusuf mau coba jawab. Belum Ustaz. Kenapa Imam Ibnu Hazm meminta uzur atas kemenangan yang berdebat dengan alasan ini? Maafkan saya karena saya dulu belajar di bawah lentera emas. Gimana Pak Yusuf? Pak Abdul Latif, ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Jadi Imam Ibnu Hazm itu mengajarkan kita bahwasanya sebenarnya yang lebih susah itu adalah belajar ketika Allah bukakan semua rezeki. Allah bukakan kekayaan kepada kita, itulah momen paling susah untuk belajar agama. Ya, ketika semuanya serba ada, ya uang ada, jabatannya ada, kemudian kita mau belajar itu susah. Iya, bahkan ujiannya, teman-teman, lebih susah ujian orang yang belajar agama ketika sudah punya segala hal dibandingkan orang yang nggak punya apa-apa. Orang nggak punya apa-apa, ya udah dia nggak punya apa-apa. Sehingga kalau dia mau belajar tuh lempeng aja. Nah, orang yang punya segala hal, punya dunia, yang punya kekayaan, punya bisnis yang melejit, punya jabatan yang besar, punya anak, punya cucu, mau belajar itu susah. Banyak rintangannya. Tapi Imam Ibnu Hazm, beliau bisa melewati semua hal itu. Jadi Imam Ibnu Hazm ini mau membantah si ulama yang kalah ini. Ya, kamu nggak bisa berdalil dengan kemiskinan. Karena sesungguhnya belajar ketika kaya itu malah lebih susah cobaannya. Gitu. Itu Imam Ibnu Hazm ya. Nah, tadi balik ke pertanyaan Pak Agus ya. Nah, apakah dalam apa namanya dalam akidah ada mazhab-mazhabnya? Uh, kalau konteksnya adalah ahlu sunnah ya, kalau konteksnya adalah ahlu sunnah maka nggak ada. Akidah itu sama semuanya. Akidah bahkan akidah dari zaman Nabi Ibrahim ya, dakwah yang diusung oleh Nabi Nuh, kemudian estafetkan Nabi Ibrahim, kemudian estafetkan Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya, itu sama akidahnya, nggak ada perbedaan ya. Masalah akidah sama semua dari zaman awal sampai manusia pada terakhir Imam Mahdi itu sama semua akidahnya, akidah Ahlus Sunnah ya. Kalau fikih ya kenapa banyak terjadi perbedaan teman-teman ya, itu salah satunya karena memahami bahasa, memahami dalil. Saya kasih tahu nih, hukum apakah khamar itu najis atau enggak, teman-teman. Khamar ya, khamar yang memabukkan itu, apakah dia najis atau tidak najis, kita nggak bahas minumnya ya. Kita bahas kalau misalnya kita khamar nih, nggak sengaja, itu najis nggak? Nah, itu kan perkara fikih ya. Nah, itu para ulama khilafnya hebat banget. Para ulama khilafnya hebat sekali. Ya, begitu jelimet. Padahal teman-teman, tahu nggak? Dalilnya sama loh. Dalilnya satu. Dalilnya sama, tapi pengambilan hukumnya bisa beda. Ada yang mengatakan najis, ada ulama yang tidak mengatakan najis. Hanya mereka ini berdalil dengan satu dalil yang sama. Nah, karena masalah bahasa. Ya, masalah misalnya dalam bahasa Arab itu kan ada nahwu, ada sorof, ada balaghah misalnya.
Nah, mungkin perspektif dalam balaghahnya beda nih. Nah, makanya dalam perkara fikih itu ya wajar ada khilaf ya, makanya ada khilaf mu'tabar. Khilaf yang memang diakui itu adalah khilaf dari zaman dahulu ya, tapi ada khilaf yang itu nggak diakui sebagai khilaf, itu nggak diakui. Contohnya masalah eh, masalah isdar atau enggak, masalah bersedekah atau tidak ketika sholat, ini khilaf mu'tabar ya. Masalah apa Maksudnya tuh? masalah apa namanya bersedekah habis i'tidal Oh ya. ya. Ada orang yang isdal, ada yang bersedekah gitu kan. Ini khilaf yang mu'tabar. Makanya nggak boleh kita sikut-sikutan ya pada khilaf mu'tabar, nggak boleh. Masalah juga menggunakan jari ketika ayat akhir. Ya, Imam Syekh bin Bas dan Syekh Albani ya setahu saya buat dua kitab yang saling membid'ahkan. Itu apa? Itu boleh. Ini. Ketika misal saya menganggap menggiringkan jari itu adalah perkara bid'ah, dan saya tidak melakukannya, itu boleh. Itu kan keyakinan ya, pilihan pribadi ya, nggak masalah. Maka para ulama pun juga, saya lupa antara Imam Albani atau Imam Bin Bas ya, salah satunya membid'ahkan hal itu. Tapi itu nggak masalah. Itu orang ilmiah. Ya, dan mereka bersahabat. Bahkan Syekh bin Bas ya meminta Syekh Albani meminta sholat berjamaah. Padahal Syekh bin Bas itu beda masalah apa telunjuk gitu kan. Tapi itu nggak ada masalah. Ini ranah ilmiah ya. Dan ini adalah khilaf yang mu'tabar. Yang memang orang khilaf dari zaman dulu. Nah, gitu. Masalah pilihan. Nah, tapi kalau uh, kita bermusuhan karena bab khilaf mu'tabar ini nggak boleh. Meyakini itu salah itu boleh. Misalnya saya ya, saya meyakini saya nggak mau menggunakan tangan saya ketika sholat. Kayak akhir misalnya, saya nggak mau, memang saya nggak mau. Karena saya lebih condong kepada pendapat yang menganggap itu bid'ah itu. Itu nggak apa, itu pilihan pribadi. Tapi nggak boleh saya memusuhi si A, si B, si C karena dia menganggap itu sunnah. Nggak boleh saya musuhi. Ini ranah ilmiah. Ini apa? Ranah ilmiah. Sama masalah habis i'tidal apakah bersedekah atau isdal, ya maka pilihan masing-masing. Ada orang yang menganggap yang sunnah adalah bersedekah. Ada orang yang menganggap kayak saya misalnya bersedekah itu adalah bid'ah. Itu pilihan masing-masing, boleh. Tapi menyalahkan dia, ya nggak bisa. Gitu. Itu sekian ya, agak lebih dari 10 menit, saya mohon maaf ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali pada Sabtu depan. Kalau ada salah, saya mohon maaf ya. Semua yang benar itu hanya dari Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.